Balik lagi sama aku Irna. Perkenalkan, nama aku Irna. Buat teman-teman yang baru masuk ke video aku dan baru tahu channel aku, jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian isi tas emergency bag aku di Jepang ya. Jadi di sini memang kayak sudah biasa gitu ada emergency bag gitu. Jadi karena memang di sini memang sadar kayak bencana gitu ya guys. Di sini gak jauh beda sebenarnya sama di Indonesia, cuman memang frekuensi bencananya itu seperti gempa, contohnya itu termasuk sering dan itu jadi kayak hal biasa di sini ya guys. Tapi ada beberapa kayak kondisi kayak bencana alam seperti gempa bumi besar, tsunami, atau ada badai dan lain sebagainya, memang diharuskan kita untuk mengungsi gitu ya. Biasanya mengungsi itu bakal diberitahu gitu ya guys, beritahu sama pemerintah by SMS, by email, ataupun pemberitahuan lainnya dengan cepat gitu, sehingga kita bisa langsung mengungsi. Tapi kita nggak yang ujuk-ujuk mengungsi gitu, mereka kan ngasih tahu ini udah di tahap keberapa gitu, sampai tahap maksimalnya itu baru kita mengungsi gitu. Jadi mereka kayak ngasih peringatan ke kita buat berjaga-jaga kalau misalnya harus mengungsi. Dan memang di rumah tuh paling nggak ada yang namanya tas darurat kayak gini ya guys. Kita udah siap siaga aja gitu di rumah, ada tas darurat kayak gini gitu. Punya aku ini nggak yang lengkap gitu ya guys, enggak, karena dibilang mau lengkap juga nggak akan bisa lengkap gitu ya, karena masing-masing orang kan kebutuhannya beda-beda. Sebenarnya dijual di online atau di toko-toko gitu tas emergency, isinya udah komplit gitu ya sama emergency bag. Cuman di sini aku cicil satu persatu barang-barangnya, aku beli satu persatu. Amazon itu ada guys paketan-paketan yang udah tas isinya dan lain sebagainya itu berapa gitu, berapa yen gitu. Entah kenapa aku tuh kayak lebih serak kayak nyari sendiri gitu loh guys, ngelihat langsung gitu bendanya seperti apa gitu ya. Jadi masing-masing individu di rumah tuh punya tas pribadi, tas emergency pribadi ya guys. Ini yang punya aku, ini yang punya suamiku. Gede banget nih ya. Ini aku tasnya sengaja memang beli buat emergency bag gitu. Kalau ditanya nanti dibawa pulang gak ke Indonesia, kayaknya kemungkinan besar dibawa pulang guys ke Indonesia nih ya emergency bagnya. Ini yang punya suamiku, gede banget. Nah kalau ini yang punya aku gitu. Kalau ini yang punya Alicia itu. Jadi masing-masing punya tas kecuali Alek ya. Alek dibawa aku sama suami aku. Pertama ini tas ransel biasa kalau menurut aku, tapi memang lumayan besar. Ini tas aku ya, Hush Puppies. Ini brandnya Hush Puppies guys. Nah ini ruangnya cukup luas, cukup banyak gitu ya, dan kantongnya banyak. Aku seneng tas yang kantongnya banyak. Nah ini bentuknya kayak gini, dia resletingnya itu sampai ke bawah gitu loh guys, sampai ke bawah gitu. Jadi kalau dibuka bisa gitu kayak koper gitu. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ini bisa ditaruh ke kalau kita punya koper, ada slide gagangnya tuh bisa dimasukin ke slide gagang koper. Terus di sini ada cantolan gitu. Ini cantolan bisa masuk minuman juga, bisa nyantol apapun gitu ya. Ini kayak kulit sintetis gitu. Ini bahannya kayak kanvas gitu guys. Jadi nggak yang waterproof gitu ya. Sayangnya. Yang pertama, ini di kantong paling depan dulu ya, yang bagian atas. Ini isinya ada ini guys. Ini isinya ada dompet plastik gini, dompet tipis gini. Isinya ada uang, terus di sini ada uang 5.000 yen gitu, tapi aku amplopin lagi pakai plastik ini 5.000 yen gitu. Harusnya aku nambah lagi, nggak cuma 5.000 yen ya, cuman ini aku taruh 5.000 yen aja. Terus ada duit 500 yen gitu, sini 1.000, jadinya 1.000 yen. Ini aku taruh di dompet paling di kantong paling depan biar mudah buat dijangkau, karena kalau darurat ini kita nggak tahu kayak ATM gitu-gitu, kayak mesin ATM, mesin edisi, mesin listrik itu belum tentu bisa digunakan kalau lagi bencana gitu ya guys. Jadi kita butuh uang cash, kalau bisa lebih dari ini ya guys, cuman untuk sementara aku taruh segini lah paling enggak ya.
Terus aku ada kantong lagi. Di sini isinya kacamata aku, kacamata sama softland. Karena aku pakai softland ya. Aku juga minus 4. Kalau nggak ada softland, habis lah aku, nggak bisa ngelihat ya, jadi ngeraba-raba gitu. Jadi aku kacamata punya 2 guys. Ini di emergency bag. Yang satu lagi aku pakai buat sehari-hari di rumah sekarang. Selanjutnya ada masker. Ini masker cadangan juga dimasukin ke kantong plastik ini. Aku di sini bawa sekitar 5 gitu ya guys. Jangan lupa dipres biar muatnya banyak gitu di tas kita. Kosong, udah habis. Ini aku cantolin, ini kantong. Ini kantong emergency gitu ya. Kantong emergency kita butuh kayak gini-gini gitu kan. Kantong emergency yang bisa kita pakai sewaktu-waktu, kita taruh di luar sini gitu. Jadi aku cantol di sini, kantong emergency. Cari yang bahan parasut gini juga, yang waterproof juga, dan dia karena tipis jadi dia bisa dilipat kecil gini juga guys. Terus aku buka, di sini ada obat-obatan. Di sini karena aku punya anak kecil ya, aku bawa kayak Transpulmin gitu ya, kalau flu buat dada gitu biar lega gitu, Transpulmin. Di sini juga ada obat-obatan kayak Panadol, FJ Troches gitu buat tenggorokan, Panadol, obat-obat basic gitu. Terus aku bawa salon pas gini, takutnya kan pegel-pegel gitu ya guys. Jadi aku bawa salon pas ini yang cair. Handy Plus anytime kalau luka, scratch dan lain sebagainya, khususnya kita yang sedang terburu-buru saat emergency. Handy Plus itu merek ya? Ini Band-Aid ya, Band-Aid itu wajib gitu ya ada. Terus di sini juga aku ada kasa juga, ini kayak inhale oil gitu ya, buat kalau hidung mampet dan sebagainya, sama mirip-mirip sama kayak Transpulmin tapi dia oil. Terus aku bawa gunting buat ini ya, buat kasa gitu-gitu. Terus aku bawa termometer di sini. Ada termometer. Itu aja kalau obat-obatan yang basic-basic guys, seperti buat tenggorokan, batuk, buat Panadol, buat pusing-pusing. Kalau kalian ada tolak angin masukin. Cuma tolak anginnya udah aku minum guys. Karena aku kemarin masuk angin jadi aku udah, aduh nggak ada stok lagi, ambil aja yang di emergency kit gitu. Ini juga kayak Counterpain atau Salon Pas atau yang buat pegal-pegal gitu ya guys, itu kayaknya butuh banget. Nah di sini ada ini kayak desinfektan gitu ya guys, desinfektan buat kayak piring, ya mainan anak-anak yang dipegang anak-anak itu, beda lagi sama kayak alkohol sanitizer buat tangan spray gitu. Tapi ini kayaknya bisa dipakai juga. Jadi ini kayak multitasking gitu, jadi bisa untuk ngebersihin benda-benda yang emergency gitu. Dan botol segini sih menurut aku lumayan gitu, nggak kekecilan nggak kebesaran. Terus di sini aku bawa selampe ya, ini selampe Alek gitu, itu nih buat Alek karena kan aku juga bawa barang-barangnya Alek ya gitu, karena ada balita, dia nggak bisa bawa sendiri kan barang-barangnya. Jadi ini handuk kecil. Terus di sini kayak kantong Doraemon ya banyak. Nah di sini aku ada ini guys, ada peralatan makan emergency. Aku bawanya, aduh coplok lagi. Jadi aku beli barang-barang kayak gini nih, anduk-andukan, terus kayak garpu-garpuan ini di 100 yenan di sini guys, murah-murah. Ini ada sendok dan garpu gitu ya, plastik. Terus di sini ada tempat minumnya juga. Di sini tempat minum emergency gitu. Dia bentuknya kayak gini yang karet gitu ya guys. Jadi dia gini gitu ya guys. Tempat minum ini perlu banget gitu ya kalau misalnya lagi emergency gitu, yang kecil-kecil gini. Ya, di emergency bag aku di sini ada pulpen sama note. Ini juga dimasukin ke plastik wrap gini, plastik bag. Terus di sini juga ada emergency. Kalau kalian kemarin lihat barang-barang favorit aku di bulan Juli Agustus itu ada towel kompres gini ya, kompres towel yang kalau dikasih air dia bakal ngembang gitu. Jadi ini wajib banget ada di emergency bag karena dia kayak meminimalisir tempat gitu kan. Kita bisa bawa banyak nih, aku bawa 3 di sini. Terus ada tisu basah kecil sama tisu alkohol gitu ya di dalam sini, tisu alkohol dan tisu basah lah pokoknya ya kan. Nah habis guys, gede juga ya, sudah banyak. Ini kita buka ya guys. Jadi kalau aku buka ini bisa resletingnya buka sampai bawah sini guys gitu. Ini aku tidurin aja, aku buka, set. Nah jadi gini guys, tasnya gini. Itu ada ini guys, ada kayak alat-alat kecantikan ya. Ini tas kayak gini aku juga belinya di 100 yen gitu juga. Di sini tuh ada kayak kunci rambut, ada gunting kuku, ada sisir lipat, cermin kecil gitu ya, cermin kecil. Ini yang ada kecantikan ini kayaknya di tempat aku sama Alicia deh. Kalau di tempat suamiku kayaknya tinggal pinjem aja sisirnya gitu ya. Jadi mengirit juga kan, biar nggak banyak juga perintilan yang dibeli gitu. Jadi kayaknya kita bagi-bagi tugas gitu. Kantong sini. Terus di kantong sini ada lagi, ini kan tadi kantong ini, kantong bawahnya ini ada. Nah
Ini kayak ada pemantik api gitu, lighter gitu ya. Ini kayak korek api. Ini ada gunting. Guntingnya juga aku beli yang safety gitu, yang jadi dia nggak bolongin plastiknya gitu loh guys. Jadi dia safety. Terus ada cutter kecil. Aku punya cutter kecil. Dan ini kayak pisau lipat yang serbaguna gitu. Dan ini semua aku dapetinnya di Daiso guys, di 100 yenan gitu ya. Jadi yang kayak pisau lipat ini mungkin agak sedikit lebih mahal, sekitar mungkin 200 atau 500 yen gitu, dibanding yang lain tuh 100 yen gitu. Terus ada lagi ini baterai guys, baterai. Di sini di tas yang di bagian lengan ini kita nyantolin senter. Ini senter kecil, dia butuh pakai baterai gitu juga. Lumayan banyak pakai baterainya kalau nggak salah ya. Mana ya? Baterainya dia pakai 3 guys gitu. Jadi harus ada baterai cadangan, karena kayaknya ya kalau menurut aku baterai di sini tuh nggak lama gitu, tahan lama gitu. Ini aku naro napas dulu. Aku naruh senternya di bagian handle gini ya guys. Jadi kalau sewaktu-waktu mau dipakai tinggal ngeluarin senter gitu ya. Selanjutnya ini bagian dalam. Ini ada ini harusnya aku lepas dulu ya guys, cuman karena aku mau tunjukin kalian dulu. Nah ini kayak jemuran baju gitu. Jadi dia kayak jemuran baju gitu guys. Jadi untuk kayak sewaktu-waktu gitu ya. Nah ini butuh kayak gini tali. Terus ini snack. Di sini ada snack anak-anak gitu. Ini cupcake guys. Ini cupcake roti gitu ya. Roti yang tapi memang kadaluarsanya tuh lama, yang setahun 2 tahun. Terus ada crackers. Ini crackers yang rasa bawang. Ini crackers yang netral gitu. Itu wajib ada. Itu khususnya kayaknya untuk nyumbal perut gitu ya, nyumbal perut yang lapar gitu. Ini wajib banget ada gitu, kayak snack roti-rotian yang kadaluarsanya tuh cukup lama. Terus ada makanan kaleng. Di sini aku beli makanan kaleng kayak ikan-ikanan yang tinggal dihangatin aja. Bahkan kayaknya kalau nggak ada penghangat juga kita bisa langsung makan gitu ya, kaleng-kalengan gini. Dan alhamdulillah aku nemu di Geomu Super ini ada tulisan halalnya gitu ya. Ada tulisan halalnya, jadi kita bisa bawa. Ini ada 3 rasa gitu kan. Jadi aku beli 3-3-nya. Ini makanan kaleng. Terus di sini ada kayak noodle cup gitu. Tadinya ada 2, udah dimakan 1 sama Alek guys. Ada 2. Ya nggak apa-apa ya, hitung-hitung nanti ini lagi stok lagi yang baru, karena ini kadaluarsanya 2021 juga kan tahun ini, jadi nggak apa-apa, nanti stok yang baru lagi. Di sini beli yang mie goreng. Ini bawa beberapa gitu kalau mau di tas kalian, noodle cup. Terus ini ada kayak pembersih wajah. Tetep ya guys, aku susah bawa skincare banyak-banyak mungkin ya. Jadi aku paling nggak ada pembersih wajah, tisu pembersih wajah gitu. Ini brandnya Bivesta. Aku suka tutupnya begini karena dia kalau tutupnya begini aman ya guys. Terus di sini aku bawa Fufang guys. Aku dari Indonesia tuh bawa Fufang gitu. Mudah-mudahan ya ini belum. Oh, kadaluarsanya 2022. Aku bawa Fufang 2. Ini kalau kalian udah pernah minum Fufang tahu kan ya, energize banget gitu, khususnya buat teman-teman yang baru recover dari sakit. Aku bawa Fufang, kenapa aku tempatin gini? Karena dia botol kaca guys. Jadi aku biar aman aku tempatin ke tempat makan. Selanjutnya ini aku bawa botol susunya Alek gitu ya guys. Ini isinya susunya Alek gitu. Ini botol susu, dia masih ngedot tapi sehari cuma sekali. Sebelum bobo dia tuh harus ngedot dulu gitu ya guys. Tapi sebenarnya dia udah nggak pakai susu formula. Ini udah lama ada di sini ya guys, sekitar 6 bulan lalu. Jadi ini harus aku keluarin juga sekalian nih, aku tunjukin ke kalian. Dia sekarang minum susunya susu UHT yang tawar, susu UHT sapi yang tawar yang biasa. Ya, ada sarung tangan. Nah, sarung tangan bisa yang seperti ini atau sarung tangan yang kayak di tas suami aku tuh yang kayak gini guys. Ini kayak sarung tangan bangunan gitu ya guys. Ini lumayan membantu, sangat membantu jikalau di saat bencana itu kita harus ngangkut-ngangkut benda-benda keras seperti batu-batu atau yang tajam-tajam gitu. Ini lumayan untuk membantu kita mengevakuasi gitu kan. Jadi sarung tangan. Dan ini ada panties. Ini ada panties yang sekali pakai langsung buang gitu guys. Ini aku beli satu pantiesnya, satu strip ini ada 5, jadi ini aku taruh 10 gitu ya. Terus pembalut itu wajib ada gitu ya buat perempuan khususnya kalau aku tuh haid tuh langsung banyak gitu guys. Jadi beli yang ukuran-ukuran jumbo. Jadi ya itu lebih praktis. Terus di sini ada ini guys. Ini adalah ada ini nampung buat air apapun itu, buat pipis kita juga bisa, nampung air apapun bisa. Dan di sini dia ada pegangannya gitu ya guys nih. Seperti ini, jadi dia bisa buat pipis dan lain sebagainya gitu ya, plastik kayak gini gitu. Jadi karena ada giniannya jadi dia nggak bleber kemana-mana, cuman dia packagingnya ringkas tipis gitu, jadi nggak makan ruang di tas aku. Juga sama guys kayak gitu, ini buat pipis juga, cuman dia agak beda gitu plastiknya. Tuh di belakangnya ada tutorialnya juga.
Ini ada aluminium cover gitu. Jadi kalau misalnya kita kedinginan dan lain sebagainya, ini lumayan menghangatkan juga guys, aluminium ini. Ini di sini aku bawa 2 gitu guys, dan dia juga ada ukurannya gitu. Dan ini lumayan ngebantu kalau misalnya kita di evakuasi ataupun di tempat pengungsian dingin gitu ya, bisa pakai aluminium blanket gitu ya guys, kayak gini guys. Jadi kayak bantal buat di pesawat gitu di perjalanan jauh, tapi dia ditiup gitu ya guys. Jadi kayak pelampung gitu, dia bisa buat di pesawat dan lain sebagainya gitu. Bentuknya gini, tapi dia ditiup. Tetap empuk, kita tetap ada bantalan gitu ya saat emergency, tapi dia ringkes gitu guys. Jadi bisa dikempesin dan kita bisa masukin ke tas kita tanpa memakan ruang. Selanjutnya ada tambahan oksigen. Di sini aku bawa tabung oksigen, cuman 1 sih sebenarnya, dan ini satu gini tuh isinya cuman 5 liter kali ya maksudnya ya. Apa sih kalau ini? 5 liter ya, 5 liter. Liter. Ini tabung oksigen. Terus di sini kayak peralatan mandi. Di sini ada sabun kecil, ada sikat gigi Alek, ada deodoran. Deodorannya mereknya Biore. Ini ada sikat gigi aku gitu. Ya kan, lumayan ini cukup. Jadi bawa yang travel size gitu ya guys. Ini ada tempat minum. Nah, aku suka tas ini karena dia kan kantongnya banyak ya. Kantongnya banyak, terus di sini juga buat tempat minumnya. Itu masuk ke dalam sini guys. Ke dalam ada karet di tas aku, jadi dia nggak akan guncang kemana-mana. Ini ada mineral water 2 botol yang masing-masing kayaknya 500 ml doang gitu. Jadi kita bawanya juga nggak gempor banget ya guys kalau banyak cairan di tas kita. Di sini juga sebenarnya buat tempat laptop, tapi di sini aku isi ini kayak plastik aja gitu guys. Kita butuh plastik gitu ya. Ini plastik yang kayak buat baju, tau nggak? Plastik baju gitu, yang kalau beli baju baru kan ada plastiknya gitu aja sih. Aku beli plastik kayak gini guys. Ini kalau kita butuh air bersih gitu kan, minta air bersih, isi air bersih, kita taruh di plastik bag kayak gini. Ini isinya 3,9 liter gitu ya, segede gini. Udah guys, itu doang. Oh, sorry, ini udah tadi keburu keluar ya guys. Ini harusnya tadi di dalam situ. Ini tas kecil tapi isinya itu kayak tikar gitu. Ini wajib ada gitu di tas emergency juga kalau mau duduk-duduk gitu ya. Nah, ini yang punya aku ukurannya besar banget guys. Besar banget ukurannya, kayak buat piknik gitu ya guys. Tapi ini penting juga untuk kita buat duduk-duduk, anytime kita mau duduk-duduk gitu ya. Terus kayak kita mau sholat gitu kan, kita butuh alas gitu ya. Jadi kita harus ada alas kayak gini gitu. Jadi biar nggak rebutan tempat sama yang lain, kita ada alas terpal. Ini kayak terpal gitu loh, plastik gitu. Jadi dia waterproof. Nah, kalau yang ada di tas suami aku, dia kantongnya lebih banyak, cantolannya juga lebih banyak. Ini kayaknya khusus buat hiking gitu ya, buat pendaki gunung juga. Ini berat banget guys, khusus buat suami aku. Dan dia juga ada ekstra tambahan kantong di bagian bawah sini gitu ya. Ini kalau bagian bawahnya nggak dipakai, dia bisa lebih kecil, size-nya dari ini gitu. Nah, kalau punya suamiku ini sama, hampir sama isinya. Terus dia untuk gelasnya di sini guys. Punya suamiku gelasnya yang ini gitu ya. Kalau punya kan tadi yang kayak plastik gitu, maksudnya kayak rubber gitu. Kalau ini plastik, bener-bener plastik. Nah, dan ini dia nyantol di sini. Sebenarnya fungsinya buat ngunci ini sih, ngunci antara resleting yang satu dan yang lainnya gitu. Jadi dia ngelok gitu sama ininya, pengaitnya. Nah, kalau punya suamiku nih di bagian bawah aku lupa apa ya. Ini dia guys. Ini tempat baju gitu. Di sini ada sebenarnya lebih ke baju Alek sih guys. Ini ada kayak topi winternya Alek gitu. Di sini, nah di bagian bawah tas suami aku ini ya, ini ada baju-bajunya Alek gitu guys. Ini ada popok bayi gitu, ada 1, 2, 3, 4, 5 piece 5 piece gitu ya, untuk 1,5 hari gitu ya guys. Terus ada bajunya Alek juga. Di sini baju tangan panjang, kaos kaki, cadangan kaos kaki sampai cadangan heat tag juga kalau misalnya dibutuhkan itu. Ini baju yang lumayan agak tebal gitu untuk Alek. Bawa bajunya tuh 2 setel gitu. Nah, yang ini punya Caca. Di sini ada pakaian dalamnya Caca, ada kaos kaki, ada kaos dalam, ada baju tangan panjangnya, leggingnya dia juga gitu ya. Bawanya dia juga 2 setel juga dengan baju yang tipis-tipis sampai tangan panjang dan celana panjang. Terus kayak di suamiku yang sebelah sampingnya ada kayak botol sanitizer juga. Ini juga sarung tangan gitu ya, yang tadi aku bilang buat kalau evakuasi gitu ya, misal angkat-angkat apa gitu, jadi tangannya nggak terluka, kalau kena kayu nggak kesusuban. Masa kesusuban? Di atasnya ini juga ada kayak kantong lagi, isinya buat plastik gitu, plastik emergency. Terus di sini juga dia ada kayak nih
ada foto. Di tempat aku juga harusnya ada foto guys, cuman aku keluarin kemarin. Ntar aku masukin lagi. Ini di dompet emergency suami aku ada foto sekeluarga gitu. Nih foto sekeluarga gitu ya. Ini wajib ada di tas emergency juga ya guys. Jadi kita bisa berkumpul sekeluarga gitu. Jadi tahu di mana dan siapa keluarga kita. Maksudnya ketika kita terpencar gitu ya guys. Jadi kita bisa ngasih tahu orang sekitar pernah ngeliat nggak orang ini dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada notebook gitu. Ini juga ada pulpen, ada pemantik itu, korek, ada gunting kayak aku tadi, ada cutter, ada serbaguna, pisau serbaguna gini. Di tempat suami aku nggak naruh uang ya. Tempat suami aku belum taruh uang guys. Belum taruh uang emergency ya di sini. Sebenarnya aku buat video ini juga sekalian aku mensortir barang-barang yang memang sudah seharusnya tidak tinggal di dalam tas emergency gitu atau diperbarui gitu ya guys. Nah di sini dia juga ada kayak aku gini stiker. Kayaknya aku nggak perlu ini ya ngeluarin. Nah, ada kalau aku tadi kan ini ya tempat airnya cuma satu. Kalau di tempat suamiku ada tempat air yang sama kayak galon portable gini. Tuh ya galon portable kayak gini guys. Ini kalau di tempat pengungsian kita butuh air bersih gitu kan. Terus sama kayak tadi ada snack, ada cup noodle gitu ya. Terus di tempat suamiku ada senter yang besar gini. Dia juga ada senter kecil, tapi dia juga bawa senter yang besar gini. Jadi dia bisa dipakai di bawah gini. Gimana sih makanya? Nah di sini gitu. Lebih terang gitu ya guys. Ini aku mau beli ada senter yang sekalian radio gitu guys. Tapi ya kita nggak ngerti bahasa Jepang juga ya guys. Jadi ya udahlah ya, beli yang senter biasa aja. Terus ada peluit di sini, peluit dicantol. Terus di sini ada baterai cadangan juga sama. Nah di tempat suamiku juga bawa sajadah guys. Apalagi ya yang nggak ada di tempatku tuh kayak ini dia lakban. Terus ini sama towel-towel gitu. Sini ada ijazah dokumen penting itu ditaruh di tas emergency gitu. Khususnya punya beliau kan suamiku tuh lagi kuliah di sini ya guys. Jadi barang-barang penting khususnya kayak ijazah, akte dan lain sebagainya tuh ada di sini. Gitu. Udah guys, kayaknya bedanya itu aja sih kalau yang di tempat suami aku ya. Justru aku sama suami aku tuh nggak masukin baju kita gitu loh guys. Belum masukin baju kita. Iya di sini ada kantong lagi guys. Ditutupnya kantongnya banyak banget sih. Tapi ini nggak ada. Ini tadinya buat diisi dompet gitu, isi uang gitu ya guys. Ini senter suamiku sama kayak tadi di tempat aku. Di tempatnya dia juga ada kantong gini jadi seru gitu. Ini juga bisa naruh duit, naruh uang, charger, power bank gitu ya di samping handle tasnya gitu. Ini punya suami aku. Oke guys, kayaknya segitu dulu emergency bag aku dan suami aku. Nanti aku bakal lanjut lagi di emergency bag anak gitu ya, isinya apa aja. Kurang lebihnya seperti itu emergency bag kita di sini ya guys. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian juga buat bersiaga dan sadar akan bencana. Jadi kita bisa mempersiapkan, berikhtiar lebih awal gitu ya. Walaupun kita nggak tahu nanti apakah posisi kita ada di rumah, bersiap dengan tas emergency kita, ataupun kita lagi di luar. Pokoknya paling tidak kita berikhtiar di rumah ada tas emergency yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa subscribe, like-nya jangan lupa. Kalau mau komen, sangat aku seneng kalau ngeliat komen-komen ya guys. Dan kalau mau share juga silahkan di share, siapa tahu bermanfaat juga buat yang lain. Dan masih banyak udah nonton, kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya emergency bag buat anak-anak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.